Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, adik-adik, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema, judul besar Maulid, karena kebetulan sekarang ini kita pada bulan Rabiul Awal tahun 1437. Yang satu menyebut bid'ah, yang satu mengatakan ini ada dalilnya dari hadis-hadis sunnah. Inilah yang mau kita kaji insyaallah. Kata yang satu, aku mau memperingati Maulid Nabi. Kata yang satu, kamu bid'ah, sesat. Sesat, nah, masuk neraka. Kata murid ini, ini saja kita tanya sama guru, kita tengok dalil. Makanya saya minta, saya tak bisa ceramah bebas lepas, karena ini terkait dengan dalil. Karena kalau tak pakai dalil, ustaz ini mengada-ngada aja, ngawur ini Abdul Somad. Ya, kita pakai dalil. Maulid, yang satu mengatakan bid'ah, sebahagian ulama. Yang satu mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh itu, nanti jangan bilang Abdul Somad, orang marah nanti sama Abdul Somad. Yang membolehkan itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu hafal 300.000 hadis di kepala, bukan tanggung-tanggung. Al-Hafiz, tempat kita Al-Hafiz itu hafal Quran. Ada mahasiswa saya namanya Al-Hafiz, tak hafal Quran, nama aja Al-Hafiz. Al-Hafiz. Satu lagi Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah. Ini kitabnya 500. Kitabnya 500. Hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau saya dapat lebih dari itu saya hafal juga, katanya. Kitab tafsirnya sampai 2. Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mahsur. Yang satu lagi Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab usul fikihnya dibaca di Al-Azhar, di kitab Ulumul Hadis. Kitab Ulumul Hadisnya dikaji di Al-Azhar. Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Ini ulama besar Suyuti. Kemudian ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah, Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Kemudian ini Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, masih hidup. Di antara ulama besar yang masih hidup sekarang di Qatar, diusir dari Mesir karena ingin mendirikan negara Islam, bergabung dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun, IM. Ini Syekh Atiyah Saqar, sudah meninggal, Mufti Al-Azhar. Ini semua mereka ini memboleh. Ini sedikit saja yang melarang itu. Tapi kenapa dia seolah-olah banyak? Karena rajin update status Twitter, BBM, Facebook. Jadi zaman sekarang ini yang menang itu siapa yang paling rajin update. Makanya anak-anak muda update terus. Karena kalau setan update, setan nanti dianggap menang. Siapa yang paling rajin, siapa yang paling pandai, siapa yang paling kuat suaranya, itu dianggap benar. Apalagi bagi orang yang awam yang tak tahu lagi. Inilah utamanya. Isu pertama, kita bahas beberapa isu dan jawabannya. Tidak boleh buat maulid, karena maulid itu dibuat-buat oleh Syiah Fatimiyah, kelompok sesat dan kafir. Itu di mana-mana. Syiah Fatimiyah,
Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Inilah yang membuat maulid ini. Apa iya? Kita lihat apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Yang pertama membuat maulid, kelompok yang merah mengatakan yang pertama membuat maulid adalah Syiah Fatimiyah. Kelompok biru mengatakan yang pertama membuat maulid adalah Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Baktakin, wafat 630 Hijrah. Ini disebutkan sumber Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Inilah orang pertama yang buat maulid. Kata Imam As-Suyuti, Abdul Somad ngarang. Mana teksnya? Kalau Bapak baca buku saya, banyak sekali huruf-huruf Arabnya buku Ustaz. Saya mau menunjukkan teksnya. Kalau saya pakai Indonesia nanti dituduh membuat-buat. Wa awwalu man ahdatsa fi'la dzalik, yang pertama kali melakukan maulid Sahibu Irbil adalah penguasa Irbil, Al-Malikul Muzaffar. Dia adalah namanya Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kawkabari Ibn Zainuddin Ali bin Baktakin, ahadul mulukil amjad wal kubara, salah seorang raja yang agung dan besar. Wa kana lahu athar hasanah wa huwa alladhi ammara al-jami' al-muzaffari. Dialah orang yang membangun Masjid Agung Muzaffar di samping Qasiyun. Qala Ibnu Katsir berkata dalam tarikh, Imam Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim, tapi kita lebih sering mendengarnya populer dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dia punya kitab tarikh namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir kana ya'malul maulid asy-syarif, dia melaksanakan membuat acara maulid fi Rabi'il Awal, pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, dia membuat perayaan besar-besaran. Wa kana syahman syuja'an, dia seorang raja yang pemberani, batalan, seorang tokoh yang hebat, aqilan, akalnya cerdas, aliman, orangnya adil, adilan, orangnya adil. Jadi yang membuat maulid itu bukan raja zalim orang Syiah. Ini Ibnu Katsir yang ngomong, bukan Abdul Somad. Orangnya syuja'an, pemberani, batalan, pahlawan, aqilan, otaknya cerdas, aliman, orangnya alim, adilan, orangnya adil. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, wa akrama maswahu, semoga Allah memberikan balasan kepada dia. Wa qad sannafa lahu Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah, ada seorang ulama besar menulis kitab maulid namanya Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah, membuat satu kitab judulnya At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir, fa ajazahu ala dhalik bi 1000 dinar. Dia dikasih hadiah oleh Raja Muzaffar 1000 dinar. 1000 dinar lebih kurang 2,5 M. 8 hadiah gara-gara menulis kisah tentang maulid Nabi. Beruntung betul Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Fa ajaz wa qad talat muddatuhu fil mulki ila an mata, sampai akhirnya dia meninggal. Wa muhasarun lil farj, kebetulan saat itu dia sedang berperang dengan orang Eropa dan dia meninggal dalam keadaan terkepung. Bil Madinati Akka, di kota Akka, sanah 30 wa 600. Mahmud as-sirah was-sarirah, dia orang yang terpuji dan orang yang baik. Wa qala Ibnu al-Jauzi fi Mir'atiz Zaman, seorang ulama bernama Ibnu al-Jauzi berkata dalam kitab Mir'atiz Zaman, aka ba'du man hadara sunatul Muzaffar fi ba'd al-mawalid, orang yang hadir dalam acara maulid itu bercerita annahu anda fi dzalika simat 5000 ra's ghanam syarif, dia menyediakan 5000 kambing panggang. 5.000 kambing panggang dalam acara maulid itu. Wa 10,000 dajajah, 10.000 ekor ayam. Memang ayam, bukan ekornya. Wa 100 faras, 100 kuda untuk acara perayaan besar. Wa 100,000 zabadiyah,
100.000 berisi keju, makanan-makanan. Wa 30.000 sa'an halwa, dan 30.000 piring manisan. Pesta besar-besar. Inilah dia maulid. Saya waktu membaca ini membayangkan 30.000 manisan. Oh, Masya Allah. Andailah ada sultan yang adil hari ini, maulid Nabi 30.000 manisan bolu kemojo. Memuliakan maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita baca kitab. Abdul Somad tak mau ceramah. Mana? Somad ngomong aja. Mana dalilnya? Isu kedua, tidak boleh maulid karena isi maulid itu maksiat. Tak boleh maulid. Maulid itu isinya maksiat aja. Dosa. Apa isi maulid itu? Kita tengok dulu. Jangan sampai salah casing. Isinya apa? Isi acara maulid. Ijtima'un nas, orang berkumpul ramai-ramai. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Quran. Kumpul ramai-ramai, ada baca Quran. Loh, malam ini kok enggak ada baca Qurannya? Orang malam ini bukan acara maulid. Ini kan bukan acara maulid. Acaranya apa? Membahas maulid antara sunnah dan bid'ah. Kalau acara maulid itu ada baca Quran. Wa riwayatul akhbar al-waridah, membacakan riwayat-riwayat tentang baca kisah riwayat Nabi. Fi mabda'i amrin Nabi, sejak Nabi pertama lahir, wa ma waqa'a fi maulidihi, kisah kelahirannya, minal ayat, tanda-tanda lahirnya, summa yamuddu lahum simak ya'kuluna, kemudian makan. Nah, itu isi maulid itu. Baca Quran, baca kisah maulid dan makan. Jadi yang berharap malam ini akan ada makan, tak akan ada makan. Maulid. Oh, malam ini kita cuma ngaji, baca. Ini dia. Ya'kulunahu, makan, wa yansharifun. Setelah itu bubar. Selesai makan, selesai bubar. Min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan apa-apa. Minal bid'ah. Itu semua perbuatan baik, bid'ah hasanah. Allati yusabu 'alaiha. Orang yang melakukan perbuatan itu yusabu 'alaiha sahibuha. Dia dapat pahala yang besar. Kenapa dapat pahala? Fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu wa izharil farah, dan dia menunjukkan rasa senangnya. Aku senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wal istibsyar, rasa gembiranya mendapatkan kabar gembira bi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukannya dapat pahala karena dua, mengagungkan Nabi, menunjukkan kebahagiaan. Yang ngomong ini siapa? Imam As-Suyuti Al-Alim Fatali Musa. Ini teksnya, ini terjemahnya. Abdul Somad cuma ngomong aja. Jangan bilang kata Abdul Somad. Bagi yang nulis update status, jangan bilang kata Abdul Somad. Jangan, nanti saya dicaci maki di internet. Saya sabar, jamaah tak sabar, akhirnya berkelahi di Facebook. Dan saya mau diapakan, saya santai aja. Kemarin kirim WhatsApp, mohon maaf Pak Ustadz, itu yang di wall Ustadz mengundang caci maki. Saya bilang gak apa-apa, tak masalah. Emang caci maki sakit, cacilah sebanyak-banyaknya. Ya tak. Isu ketiga, nanti bagi yang mau filenya saya kasih, saya simpan. Tak pula file simpan, tak boleh. Saya kasih ke panitia, silakan kopi. Tonton, mau dicetak boleh, tak masalah. Tidak boleh maulid karena tidak pernah dibuat Nabi. Oh, tak boleh maulid karena tak pernah dibuat Nabi. Di Masjidil Haram ada tradisi doa khatam Quran dalam sholat tarawih, tak pernah dibuat Nabi. Karena boleh, karena boleh dilakukan. Kenapa boleh dilakukan setiap tahun? Ada doa khatam Quran setiap bulan Ramadan di Masjidil Haram. Kalau ada hadisnya tunjukkan, mana hadis Nabi doa khatam Quran? Mana ada? Tak ada Nabi pernah khatam Quran. Kenapa dibuat tiap tahun? Kalau mau nunjukkan dalil,
dibuat. Tanya, hukum doa khatmil Quran fi shalah. Hukum doa baca khatam Quran di dalam salat. Ba'dun nas, ada sebagian orang yungkirun, mengingkari ala a'immatil masajid, mengingkari masjid alladzina yaqra'una khatamatal Quran, yang membaca doa khatam Quran di nihayati syahr Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Wa yaquluna innahu lam yathbut anna ahadan min as-salafi fa'alaha. Fa nasihatu dzalik. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz? La haraja fi dzalik. Tidak apa-apa. Boleh baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Padahal itu tak ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini kalau mau karena tidak dibuat Nabi. Oh, banyak sekali perbuatan yang tak dibuat Nabi dilakukan orang sekarang di Saudi Arabia di dalam Masjidil Haram, dan itu dibenarkan, dibolehkan. Selanjutnya, isu keempat, tidak boleh buat maulid karena tidak ada dalil dari ulama. Tak ada ulama yang membuat dalil maulid. Kalaupun ada yang membolehkan, itu hanya ustadz-ustadz SAG, MAG, syekh, ulama, buya. Tak ada buat maulid. Paling-paling alumni Indonesia, kata orang yang menolak. Sekarang kita lihat, kita tengok kitab dalil. Apa iya tak ada ulama yang mengatakan ada dalil maulid? Ya, lihat dalil ulama yang membolehkan. Saya bacakan. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Saqar bahwa menurut Imam Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami memperingati maulid itu baik, meskipun demikian mereka mengingkari perkara-perkara bid'ah yang menyertai peringatan maulid. Mereka berdalil dengan ayat Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, surat Ibrahim surat 14 ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia kepada hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah itu? Apa makna hari Allah? Imam Nasai, Abdullah bin Ahmad dalam Zawahirul Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah menafsirkan ayat ayyamillah artinya adalah nikmat-nikmat Allah. Maka makna ayat ini, ingatkanlah manusia ini tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkanlah orang Pekanbaru ini tentang nikmat-nikmat Allah. Lalu pengambilan dalilnya dengan demikian, maka makna ayat ini, dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat dan karunia terbesar. Bu, ibu mesti bersyukur ya dapat suami yang soleh. Pak, bersyukur ya dapat anak yang soleh. D, bersyukur ya dapat orang tua yang baik. Kita ingatkan orang tentang nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat itu, apakah nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad nyari-nyari dalil, bukan kata Abdul Somad. Abdul Somad cuma membacakan kitab. Untuk apa Ustaz bacakan? Supaya orang yang menolak jangan menuduh orang melakukan perbuatan bid'ah. Nanti umat dibekelahi gara-gara itu, padahal dalilnya ada. Itu saja yang diinginkan itu. Selama ada dalil, tak usah diributkan. Dan ini bukan ulama. Syekh Atiyah Saqar, Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama-ulama besar. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah, dan nikmat terbesar itu adalah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil satu. Dalil dua, Rasulullah mengenang hari kelahirannya. Katanya Nabi tak pernah mengenang hari kelahirannya. Yang lalu biarlah berlalu, usah kenang-kenang hari kelahiranku. Apa iya Nabi tak pernah mengenang hari kelahirannya? Rasulullah mengenang hari kelahirannya dengan melaksanakan puasa pada hari itu. Ini terlihat dari jawaban beliau ketika ditanya mengapa melaksanakan puasa hari Senin.
Wa su'ila an shaumil itsnain. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Qala, Nabi menjawab, apa kata Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir. Besok hari itu aku lahir. Cuman Nabi mengenang hari lahirnya bukan diambilnya kek, bolu, pakai lilin. Bukan, itu orang kafir. Anak-anak kita jangan kasih. Nah, tak boleh. Ustadz sendiri, jangan Ustadz cuma pandai ceramah aja. Ustadz pernah enggak? Saya tak pernah titip lilin. Nyium kompor pernah. Lilin. Kalau gitu Ustadz orang kampung, memang saya orang kampung. Anak keponakan tak saya kasih. Anak adik saya, keponakan saya, anak kandung saya, tak boleh. Pejamkan mata, mintalah apa yang diminta tahun depan. Bapak tu tak mengembus, ada bapak tu tak ada. Apa? Bini. Mengamuk. Mengenang hari kelahiran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi menang hari lahir. Hadis riwayat Muslim. Dalil ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura. Ibu kemarin puasa Asyura. Bapak kemarin puasa Asyura. Asyura itu kapan? 10 Muharram. Kenapa puasa 10 Muharram? Ibu kenapa puasa 10 Muharram? Disuruh bapak, Pak Ustaz. Bapak kenapa suruh puasa Muharram? Diajak Pak Ustaz. Pak Ustaz kenapa puasa Muharram? Ikut hadis Nabi. Nabi kenapa puasa 10 Muharram? Nabi puasa 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam.